Untuk sidang hari ini sangat bagus ya, di mana kita pada pemohon mengajukan uji pasal 28 dan penjelasan yang dimana pasal 28 itu mengatakan apabila Polri aktif ingin menjabat di luar institusi organisasi Polri, dia harus mengundurkan diri terlebih dahulu atau pensiun. Namun timbul norma baru di penjelasan yang dimana penjelasan tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Artinya kalau dia berdasarkan penugasan Kapolri berarti bisa dia ditugaskan. Implementasinya faktualnya ialah contohnya Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu Polri aktif. Artinya batasan yang diberikan oleh undang-undang itu tidak membatasi jabatan apa saja yang di luar institusi Polri yang bisa diduduki oleh Polri. Kita bayangkan 4.351 Polri aktif yang menjabat di luar institusi Polri sendiri. Nah, ini menghilangkan hak konstitusional bagi warga negara yang dimana pada saat sekarang ini susah mencari pekerjaan. Tentu seperti yang sampaikan siapa? Seperti saya. Seperti dia. Ya. Jadi nggak dapat pekerjaan gara-gara udah diisi duluan. Ahli menyatakan tadi, ahli dari Polisi menyatakan itu kan seleksi terbuka. Tapi ini kan penunjukan penugasan dari Kapolri. Artinya apa? Dia harus mengutamakan permintaan atau penunjukan tanpa harus ada seleksi. Jadi terminologi penunjukan dengan seleksi itu berbeda. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin menyampaikan cukup aja. Intinya kita menguji undang-undang ini karena banyaknya perwira itu ada 1.136 menikmati jabatan sipil. Untuk Bintara dan Tamtama itu ada sekitar 3.000 sekian, jadi totalnya 4.300. Artinya inilah yang menjadi sebuah permasalahan. Jadi karena jabatan struktural, jabatan fungsional. Tadi teman-teman kan nonton sidangnya juga kan. Jadi di situ ada perdebatan yang terjadi bahwa tidak ada batasan menempati jabatan sipil. Nah, 4.351 orang ini yang masuk dalam institusi ASN sudah merampas hak kebebasan ASN itu sendiri atau kita nih masyarakat atau mungkin teman-teman wartawan sudah dirampas haknya untuk ikut berkontestasi. Kenapa? Karena sudah diisi duluan. Nah, pertanyaannya urgensitasnya mereka menempati jabatan itu tidak ada relevansi. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Bang, mungkin tadi kan di dalam tuh agak sedikit lumayan panas ya antara ahli dan para hakimnya juga gitu. Ya. Melihatnya seperti apa Bang mungkin Bang? Ya itu adalah dinamika persidangan. Itu namanya dinamika persidangan. Jadi kami pemohon memiliki argumentasi sendiri, pandangan tersendiri, ahli memiliki pandangan tersendiri, majelis memiliki pandangan tersendiri. Mungkin sedikit lagi penjelasan yang diminta hakim itu, karena itu ahlinya tuh meminta apakah apa saja jabatan yang bisa diperintahkan oleh Kapolri dan apa kewenangan seorang Kapolri memberikan penugasan kepada Polri aktif untuk menjabat di luar institusi. Nah, sedangkan hakim meminta apa dasar hukumnya. Tadi yang disampaikan oleh ahli itu yang belakang kita tidak menerangkan itu sehingga terjadi perdebatan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari perdebatan tadi seperti yang disampaikan Bang Samsul tadi itu ya dinamika dalam persidangan. Mungkin itu. Jadi ya teman-teman, tapi kita berharap semoga tidak ada lagi polisi yang menempati jabatan sipil. Jadi murni sipil kepada tugas pokok fungsi dan perannya. Semata-mata ini hanya untuk Republik Indonesia yang kita cintai. Jangan-jangan besok bisa jadi wartawan polisi ini. Masuk di Dewan Pers. Mau nggak kalian? Jangan Bang. Pada intinya warga negara nggak bisa jadi Polri yang 3.000 ini, 4.000 ini. 4.351 bisa menempati jabatan ASN, bisa menempati jabatan sipil. Pertanyaannya kita orang sipil nggak bisa jadi polisi. Nggak bisa masuk polisi. Jadi kan? bisa bilang harus adil lah gitu. Iya harus adil kan fungsinya kembali lagi kepada ketatanan negara sebagai pelindung, pengayom, penegak hukum masyarakat. Bang Samsul, poin besarnya apa yang dapat dari hasil tadi sidang? Ya poin besarnya ya
di dalam permohonan pengujian undang-undang kita, frasa penjelasan itu membuka tabir ruang multitafsir, multi interpretasi. Makanya selama ini sejak 2002 sampai 2025, sejak diundangkan ini baru pertama kali diuji oleh saya sendiri kebetulan, pemohon satunya, pemohon duanya Christian, ini ke sebelah kiri saya, kuasa hukumnya Ibu Ratih Mutiara Lokfandi dari Lombok. Yang dimana inilah yang menjadi momok kenapa pejabat-pejabat kepolisian bisa menempati jabatan sipil. Kita lagi mempertahankan, lagi mengembalikan tugas pokok, fungsi, dan peran di masa reformasi. Di masa reformasi ini kita sangat mencintai institusi tersebut, karena kami sangat menyayangi institusi tersebut. Kami tidak mau diisi ataupun melanggar, terpecah belah, melanggar undang-undang dasar. Bang, pengujian materi seperti ini apakah jauh lebih baik dibandingkan dengan dalam tanda kutip adanya perubahan undang-undang Polri itu sendiri? Ini ya kan yang lagi isunya hangat ya, reformasi Polri ya. Jadi itu berbeda pembentukan undang-undang, itu legal policy namanya. Jadi kalau dalam hukum ketatanegaraan ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, apakah dia bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak, itu saja. Tapi kalau tadi yang dibicarakan adalah legal policy. Nah, legal policy itu bisa dasarnya dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu bisa menjadi dasar untuk reformasinya. Nah ini apalagi mohon maaf, kemarin sempat kita baca beritanya Polri membuat panitia internal reformasi Polri. Please deh Pak, jangan bodoh Pak. Ya namanya reformasi nggak mungkin dari internal. Kalau reformasi berarti ada yang salah di internal you, berbenah. Ada yang salah berarti. Bukan reformasi melibatkan internal. Malah kalau bisa tidak ada polisi. Seharusnya harus tahu diri. Ini videonya harus disebarluaskan ya. Harusnya institusi kepolisian untuk tim reformasi Polri tidak boleh ada polisi. Tidak dilibatkan. Tidak boleh dilibatkan. Yo kalau dilibatkan bagaimana? Dia pasti akan mengedepankan kepentingannya. Artinya ada kepentingan. Artinya sama seperti persidangan ini. Mereka merujuk kepada undang-undang ASN, undang-undang ASN, undang-undang ASN. Yang kita uji adalah undang-undang kepolisian. Makanya tadi terjadi perdebatan yang sengit dari mahkamah mengenai tentang hal tersebut, sampai ahlinya 2 kali salah. 4 kali mungkin ya. 4 kali ya di instruksi ya. 4 kali atau 6 kali. Jadi memang dibutuhkan revisi undang-undang Polri, Bang? Harus. Harus. Atau memang sudah melihat sebetulnya sudah benar, tapi pelaksanaannya dan tidak sesuai. Undang-undangnya sudah salah, implementasinya juga ikut salah. Karena seperti yang kami uji ini, di batang tubuh pasalnya melarang, di penjelasannya mengizinkan. Kayak mana ceritanya? Akhirnya dilaksanakan. Ya itu yang dilaksanakan, yang diizinkan. Jadi apa yang terjadi? Konflik of interest, termasuk ketua KPK. Sekarang kalau teman-teman saya tanya, pernah tidak melaporkan seseorang oknum di kepolisian, Polri, untuk tindak pidana korupsi di KPK? Pernah tidak? Ini gimana mau diperiksa? Ketua KPK-nya polisi. Nggak mungkin jeruk makan jeruk. Kan begitu? Misalnya. Bukan misalnya, faktanya. Apakah institusi itu bersih? Semua? Tak mungkin akan terjadi reformasi kalau bersih semua. Yuk mari ya, kita mencintai negeri ini, kita mencintai republik ini. Mari kita mulai dari diri kita. Bang, agenda selanjutnya? Agenda selanjutnya tadi udah kesimpulan, ini agenda terakhir. Jadi udah sidang ke-6, agenda terakhir kesimpulan. Jadi kita menunggu putusan. Nanti menunggu MPH, rapat permusyawaratan hakim, baru putusan. Semoga saja putusannya dikabulkan. Wamen dilarang rangkap jabatan. Menteri dilarang rangkap jabatan dengan putusan MK tahun 2019, 2025 yang kemarin untuk menteri. Ketua organisasi advokat kami sendiri, di organisasi kami sendiri, undang-undang kami sendiri, dilarang rangkap jabatan. Nek, kok polisi masih bisa rangkap jabatan? Nah, kan gitu ya. Jadi double. Jadi teman-teman, bukan double job lagi. Ini udah dui fungsi. Enak gaji double gitu, Bang. Dui fungsi Polri lah itu. Ya, gitu ya teman-teman. Tidak diatur lebih rinci mengenai posisi-posisi tertentu. Kemudian
Yang kita lihat di Undang-Undang Kepolisian, ini model pengaturannya berbeda. Yang kita lihat di Undang-Undang Kepolisian adalah di pasal 28 yang menegaskan bahwa satu prinsipnya kalau tidak terkait itu pensiun ya. Kemudian yang kedua, kalau ada keterkaitan maka bisa diisi oleh kepolisian atau ada penugasan dari Kapolri. Nah, karena ada penjelasan mengenai soal penugasan dari Kapolri, maka menurut ahli Undang-Undang Polri itu menjadi dasar hukum untuk munculnya kewenangan penugasan dari anggota kepolisian di jabatan-jabatan tertentu di luar organisasi kepolisian. Nah, tadi ahli sudah jelaskan, ahli dalam posisi bahwa PP 11 2017 memang tidak menjelaskan lebih detail. Maka ketika kita lihat dalam Undang-Undang Kepolisian sebagai rujukan dari Undang-Undang ASN, harusnya dia merujuk pada kalau prajurit TNI ke Undang-Undang TNI, kalau anggota Polri ke Undang-Undang Polri. Maka di Undang-Undang Polri, turunan dari soal penugasan anggota kepolisian itu diatur di dalam peraturan Kapolri, yang mana ini adalah bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, di peraturan Kapolri ini diatur soal penugasan di luar kepolisian, baik itu dalam negeri atau luar negeri. Dan di sini memang sudah dirinci ya. Ada kemudian di lembaga perwakilan, ada lembaga pemerintahan, ada yang struktural, ada yang fungsional. Di sini dirinci juga rumpun jabatannya. Jadi tidak hanya jabatan struktural, tetapi juga jabatan fungsional. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam di dalam PP manajemen ASN atau di dalam peraturan Kapolri itu ada soal mekanisme permintaan atau permohonan dari instansi yang membutuhkan kepada Kapolri, yang ini ditembuskan kepada Menteri dan Menteri PAN dan kemudian Kepala BKN. Jadi ini bukan kemudian kewenangan yang menjadi inisiatif Kapolri untuk menempatkan di mana saja ya, kecuali institusi yang relevan, misalnya BIN ya, BNN, BNPT dan seterusnya. Nah, di luar ini bukan kemudian menjadi inisiatif Kapolri untuk menempatkan di mana saja, tetapi ini berdasarkan permintaan dari kebutuhan dari kementerian atau dari PPK yang ada di kementerian atau lembaga. Kemudian baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari pemohon, dan pemerintah. Pertama terkait yang direkam oleh kepolisian. Nah, sementara ini sebenarnya frasa yang dikehendaki pemohon ini hanya atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Nah, itu yang kalau bisa ada keterangan tambahan dari pemerintah, khususnya sejak undang-undang ini diundangkan, Undang-Undang 2 2002. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Silakan dijawab. Ya. Pasal 28 memang menyatakan bahwa anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Kemudian penjelasan pasal 28 ini tadi pertanyaan Yang Mulia Ketua Pak Suhartoyo mengenai ini soal struktural kah, fungsional kah, atau semua jabatan termasuk jangan-jangan penugasan, karena tadi Pak